Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya. Market update kita untuk hari ini, untuk minggu ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik kita, saya mau ingatkan ya, karena sudah mulai ada DM yang menanyakan soal saya nawarin itu nggak titip dana dan lain sebagainya ya. Nah, saya mau katakan kepada teman-teman, kita murni cuman ada kelas saja. Ya, nggak ada grup premium, nggak ada titip-titip dana. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi atau diajakin ke grup yang mengatakan bahwa dia main trading institute dan sebagainya, lu nggak usah percaya lah ya. Mungkin buat teman-teman yang baru ikut kita, yang pasti itu bukan kita, karena kita cuma punya kelas. Yang lain kita tidak ada, grup premium segala macam kita tidak ada. Bahkan kalau teman-teman join komunitas, teman-teman tinggal ikut kelas, nanti kita masukin ke alumni. Udah selesai, titik, begitu aja. Tanpa ada biaya apapun lagi. Ya, jadi nggak ada grup yang lain selain di Back to Basic Trading ya. Kalau teman-teman di Tele, Back to Basic Trading ya, Mind Trading Institute saya nggak pernah bikin. Ya, saya tidak pernah bikin grup Tele Mind Trading Institute. Jadi hanya Back to Basic Trading. Oke. Nah, kemudian di IG kita cuma punya Leo Budi, ya punya saya sendiri, saya kelola sendiri, dan Back to Basic Trading. Tidak ada Mind Trading Institute. Ya, jadi tidak ada tele itu, tidak ada grup itu. Jadi kalau teman-teman diajakin, ya sudah pasti bukan kita. Ya, termasuk mungkin dia bilang ada Leo Budi yang lain dan lain sebagainya. Itu bukan kita. Kita cuma kelas doang. Dan walaupun kita kelas, ya kita tidak pernah menghubungi teman-teman untuk ikut kelas. Jadi teman-teman yang kontak kita punya database-nya, baru kita kontak balik. Dan itu yang kontak teman-teman cuman Yuli. Nggak ada yang lain. Ya, kita tidak punya admin yang lain selain Bu Yuli. Ya, jadi teman-teman ingat ya, satu, tidak ada titip dana. Saya pasti alergi dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada grup premium. Ya, lu mau ditawarin grup premium seperti apapun, secanggih apapun ya, kita tidak punya itu. Kemudian kita juga tidak pernah menghubungi teman-teman untuk ikut kelas kita. Ya, tiba-tiba mungkin teman-teman dihubungin untuk ikut kelas kita, nggak pernah. Kecuali lu udah pernah kontak kita punya database-nya. Nah, itu pun juga kita cuman WhatsApp, tidak pernah kita telepon. Ya, jadi tolong diingat, kita hanya punya kelas itu saja. Ya kalau lu dihubungin dengan yang macam-macam itu, ya udah lu tahu pasti bukan kita. Ya kita minimal itulah ya. Seenggaknya gini deh, kayak titip dana, ditawarinnya kan luar biasa ya. Dana-dananya luar biasa kan, dengan return yang luar biasa itu. Minimal teman-teman udah bisa mulai mikir lah ya. Kita aja untuk S hardware kita ikutin berapa bulan. Masa itu cuma berapa minggu aja kita bisa ngasih return segitu gede. Ya nggak mungkin ya. Jadi ya kita try to be a smart trader. Ya, oke. Jadi ingat, kita cuma punya kelas. Komunitasnya kita itu hanyalah alumni yang sudah pernah ikut kelas, kita masukin ke dalam alumni. Udah, nggak ada biaya apapun. Termasuk lu mau research di program yang sama pun itu gratis. Ya, itu gratis selama program itu ada. Jadi tidak ada biaya apapun selain ya lu bayar pertama kali untuk kelas, next ya udah nggak ada biaya apapun lagi di dalam My Study Institute. Ya orang bilang bodoh banget gitu ya, kan bisa lu apa itu ya, kita enggak ya. Jadi ingat, tidak ada grup premium, tidak ada grup yang titip dana ya, yang menjanjikan returns apapun, tidak juga menghubungi teman-teman untuk maksa teman-teman ikut kelas terus transfer ke rekening nggak jelas gitu ya. Itu nggak ada. Jadi program kita cuma ada coaching kelas yang 8 kali itu, kemudian ada kelas pre-sections, itu saja. Ya, oke. Jadi teman-teman biar tahu ya, biar ini menjadi satu announcement yang cukup lah ya. Nah, kemudian ya saya tinggal ingatkan, ini kalau misalnya teman-teman masih mau ikut kelas, kita akan mulai tanggal 27 Juli, berarti minggu depan. Kalau teman-teman masih mau kesempatan, berarti dalam 1 minggu ini ya, untuk teman-teman daftar buat kelas ini. Ini hanya 8 pertemuan, kita hanya bicara mengenai cara beli saham cara gajah, seperti apa yang sudah kita
apa ya, kita ya di YouTube kita sampaikan, teman-teman live, teman-teman di IG ya, itu caranya ya. Jadi saya nggak pakai cara-cara yang lain kecuali cara itu. Untuk saham ya, kalau teman-teman mau yang tidak tahu sabaran ada di forex, tapi forex kita belum buka-buka apapun. Ya, oke. Baik. Sorry. Oke, ini kita masuk ke dalam topik kita hari ini. Teman-teman tahu nggak, ada satu tren, ada satu berita, ada satu katalis ya, ada satu katalis yang mungkin teman-teman udah dengar atau belum, saya juga nggak tahu, yaitu yang namanya Perjanjian Laut Hitam berakhir. Ya, Perjanjian Laut Hitam berakhir, masih ingat nggak? Ini adalah efek dari perang Rusia-Ukraina. Ya, kemudian si Rusia memberikan peluang atau kesempatan untuk Ukraina buat ekspor biji-bijian. Kan lu tahu ya, Ukraina itu adalah dibilangnya keranjang roti, negara keranjang roti, di mana di situ biji-bijian gandum dihasilkan paling besar, kemudian biji bunga matahari itu juga paling besar, kalau nggak salah jagung juga mereka punya gitu ya, tapi nggak terlalu besar. Tetapi dari sisi gandum saja dia menguasai, kalau tidak salah ingat itu hampir 60% dari pasokan dunia. Makanya pada saat terjadi perang ini kemudian ekspor dilarang, nah gandum itu kan jadi masalah. Ya, gandum itu jadi masalah dan kemudian sekarang ditutup lagi setelah 1 tahun. Nah, lu flashback ke sebelumnya. Berarti kan sebelumnya pernah ditutup karena perang kan? Apa yang terjadi saat itu? Pada saat itu yang namanya minyak orang bilang minyak bunga matahari itu minyak asiri ya. Minyak asiri, minyak minyak bunga matahari, minyak satunya lagi minyak apa gitu ya. Itu canola ya, canola oil yang dari jagung ya. Itu menjadi langka. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang? Mereka mencari substitusi. Substitusinya kemana? Ke minyak kelapa sawit. Ya, minyak kelapa sawit. Kebetulan minyak kelapa sawit jagonya Indonesia dan Malaysia. Ya, jagonya Indonesia dan Malaysia. Ini kebetulan loh ya. Jadi ada substitusinya. Nah, kita kalau lihat dari harga CPO-nya itu sudah mulai naik, dan kalau teman-teman lihat harga CPO, ini enak banget ya. Maksudnya pas banget gitu loh. Kalau ini fase A, B, ini udah secondary test, ini berarti udah di C. Berarti kan sebenarnya ini cuma kita tunggu breakout untuk ke stage 2. Ya, ini dia ada di stage 1 nih. Ya, untuk saham untuk yang CPO-nya sendiri, harga CPO-nya. Ya, cukup clear ya. Maksudnya dia setelah dia turun ya. Nah, ini suddenly gitu ya, tiba-tiba dia mendapatkan katalis. Ya, ini nggak tahu lah ya. Lu mau bilang itu antara telur sama ayam, katalis dulu atau technical dulu segala macam, ya saya nggak pusing lah ya. Tapi yang pasti adalah teman-teman kalau lihat harga CPO, dia udah di set 1, kemudian ini udah di daerah fase D ya, LPS ya. Nah, kalau lu tunggu sampai dia nge-break, ya tentu udah ada pergerakan di saham-sahamnya. Kita nggak usah tunggu break aja, sahamnya sudah bergerak kok. Ya, saya sih udah memperhatikannya beberapa minggu yang lalu. Cuman yang jadi masalah kita, ini katalis positifnya loh ya, katalis positifnya. Nah, yang negatifnya untuk CPO adalah dalam negeri sendiri itu kan bermasalah ya, terutama dalam hal penyaluran minyak goreng. Ya, dalam hal penyaluran minyak goreng. Nah, saat harga CPO mulai naik lagi, apakah nanti akan bermasalah nggak? Itu lo harus perhatikan. Jangan sampai nanti udah naik bagus-bagus, jebret. Gitu ya. Ini katalis paling nggak enak untuk CPO. Ya. Dia harga CPO-nya sudah mulai berangsur-angsur terus naik. Karena apalagi ketambahan dengan katalis itu. Kemudian di dalam negeri sendiri masalah minyak goreng itu belum dibayar-bayar sampai hari ini. Yang saya tahu sih belum dibayar-bayar ya. Nah, itu belum dibayar-bayar sampai hari ini ya. Itu lu mesti perhatikan sekali ya. Kemudian CPO ini juga dibutuhkan untuk sekarang udah B berapa ya? B40 ya? Apa masih B30?
Ya, nah itu masih dipakai juga untuk itu ya biodiesel. Kemudian kemarin itu sudah dipakai juga CPO untuk bensin ya. Antara CPO atau tebu. Lalu nanti lu cross check lah ya. Nah, kalau sampai banyak sekali komoditas yang depend on CPO ini sebenarnya cukup inilah ya, lu mesti cukup was-was juga ya ngikutin CPO ini. Jadi mesti ini sering ngecek gitu loh ya. Oke. Nah, katalis yang negatif yang kedua itu adalah yaitu embargo Eropa. Jadi embargo Eropa itu kayaknya semakin jadi nih, semakin jadi ya, dia sampai udah keluarin undang-undang, kita lawan, kalau tidak salah kita kalah juga. Ya, kita kalah juga. Jadi akhirnya CPO ini dicap sebagai produk deforestasi ya. Kalau tidak salah gitu ya. Jadi artinya untuk masuk ke Eropa itu udah setengah mati susahnya. Oke. Nah, sekarang jadi masalah adalah ini kan diembargo lagi nih biji-bijiannya. Nah, Eropa ini mempertimbangkan nggak ya ini undang-undang deforestasi ini untuk diterapkan kembali ke CPO. Kalau dia buka keran karena kan ini pasti akan masalah nih untuk ini ya, untuk goreng-gorengan mereka. Karena itu kan kebutuhan untuk bikin roti-rotian. Minyak itu kebutuhan untuk bikin roti-rotian juga masalahnya kan. Nah, kalau dia canola oil-nya, terus habis itu minyak minyak jagungnya lah, minyak yang biji bunga mataharinya dan sebagainya itu ke embargo, nggak produk barangnya udah mulai kembang kempes itu kan dia harus cari itu kan ya substitusi. Nah, ini gimana CPO? Kalau dia buka kerannya, kalau dia buka keran itu akan menjadi katalis yang cukup positif untuk CPO lagi. Ya, nah ini sekarang masih negatif karena kena embargo, jadi kita terbatas untuk melakukan ekspor. Tapi kalau dia buka keran lagi, berarti kan ada ketambahan pendapatan pada perusahaan-perusahaan CPO, ya. Oke, nah teman-teman cek. Jadi ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Positif kalau dia buka keran. Kalau negatif, kalau dia tetap ngotot tidak akan membuka keran itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, sentimen negatif untuk CPO itu adalah El Nino ya. Ya, di mana musim panas atau musim kering yang akan berkepanjangan. Itu bukan cuma akan berdampak ke CPO tapi juga ke pangan-pangan lainnya, ya. Nah, itu kita mesti perhatikan nih. Tetapi untuk yang El Nino ini atau musim kering ini itu sebenarnya akan mendorong terjadinya kelangkaan pada produk CPO. Kelangkaan produk CPO itu akan mengakibatkan apa? Harga naik. Harga naik. Nah, karena itulah sekarang kita balik lagi ke emiten-emitennya. Yang lu lihat pertama adalah bagaimana pangsa ekspornya si emiten tersebut, kemudian bagaimana dengan tingkat ketersediaan tingkat persediaan CPO-nya. Ya, tingkat persediaan CPO. Jadi yang kita akan incar itu adalah pertama adalah perusahaan yang punya tingkat cadangan CPO yang cukup besar. Ya, tingkat cadangan CPO yang cukup besar. Kenapa? Karena dia akan pertama kali menikmati kenaikan harga. Karena dia simpen kan, Nah, siapa nih yang punya kantong-kantong CPO yang gede ya. Nah, apalagi kalau dia punya lahan CPO yang cukup besar. Ya, lahan CPO yang cukup besar. Oke. Nah, ini teman-teman lihat dulu ya. Technical untuk si CPO-nya sendiri itu cukup menarik. Apalagi kalau dia sampai bisa break. Ini break ya, break 4265 sampai 4500. Jadi kalau CPO lu lihat sudah di atas 4500, artinya dia sudah mengakhiri sideways-nya. Ya, artinya dia sudah mengalami namanya change of character. Jadi kalau dia udah stay di atas 4.500, dia sudah mulai change of character. Next-nya apa? Mungkin akan ada SOS di sana. Mungkin dia ngebest dulu di sana, baru habis itu lanjutin naik. Ya, tetapi ini sudah memberikan kepada kita sinyal, oh ini ada peluang di sini. Ya, ada peluang. Ditambah lagi ada katalis yang lumayan yang bisa menggerakkan harga CPO ini. Nah, kalau harga komoditasnya naik,
harapan kita adalah pendapatan dari perusahaan-perusahaan CPO juga akan mulai naik. Oke? Nah, teman-teman lihat ya, potensi kenaikannya sebenarnya cukup besar loh. Nah, kita lihat ini teknikal doang ya, kita ngomongin teknikal. Kita belum tentu ya, belum tentu akan tercapai. Lu lihat ya kopong-kopong di sini. Gedein ya. Ya, lu lihat nggak? Ini ada gap down ya. Kemudian di sini sempat naik, ini masih nggak balance. Ini belum ditutup. Kemudian ini mungkin akan jadi target ya, target antara lah ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini imbalance, ini kopong ya. Jadi targetnya kelihatannya paling dekat dulu lah ya. Ini udah ketutup. Oke. Ya, paling dekat itu akan sampai ke daerah sini. Gitu. Jadi kalau dia bisa nge-break, nah target kita untuk CPO itu mungkin akan sampai sini. Nah, sekarang adalah apakah El Nino akan menjadi pendorong itu? Kenapa? Karena El Nino otomatis panen akan jauh berkurang kan? Kalau panen berkurang, tingkat persediaannya turun. Tingkat persediaan ini adalah supply ya. Tingkat persediaan turun. Kalau supply-nya turun, demand-nya naik, demand-nya naik. Demand-nya naik, apa yang terjadi pada harganya? Harganya harusnya ikut naik, ya. Nah, sekarang ada ancang-ancang kenaikan demand. Ada ancang-ancang kenaikan demand di ini, ya, di ini pasokan untuk biji-bijiannya yang sudah mulai diembargo kembali oleh Rusia. Oke. Ya, jadi ini kita lihat ada peluang demand naik. Ada peluang demand naik di tengah ancaman supply yang turun. Oke. Nah, ini udah ya. Ini untuk komunitasnya. Jadi kalau lu lihat teknikalnya, jadi ada peluang dia balik lagi ke sekitar 6 ribuan. Ada peluang. Nah, kapan dia naiknya sampai ke situ? Jadi ini adalah tujuannya. Ini tujuannya. Ini tujuan ya. Jadi bukan berarti nanti dia langsung tancap gas gitu langsung ke atas, enggak. Ya, enggak ada kenaikan harga seperti itu ya, kecuali memang mungkin mungkin ya, ini mungkin loh ya. Karena musim kering yang begitu panjang terjadi kebakaran hutan lagi. Ya, jadi itu habisnya menghanguskan berapa ratus ribu hektar lahan sawit misalnya. Nah, itu mungkin akan menggerakkan harga mungkin agak lebih cepat. Tapi tidak meroket juga gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, saham-saham CPO apa aja? Sebenarnya saham-saham CPO itu banyak sekali. Kalau lihat lengkapnya itu ada sekitar 25 saham. Tentu kita nggak bisa ngambil semuanya kayak MKTR ini baru IPO. Pasti kita udah nggak lihat toh. STTA ini gimana nih dia punya fundamental. UNSP udah nggak mungkin kita ambil lah UNSP. Nah, TBLA ini TBLA ini kan masih ini ya, masih lu mesti ngecek lagi ya antara CPO sama si gulanya, ya sama gulanya ya, sama tebunya, itu lebih gede mana. Ya memang dia punya pabrik CPO, dia punya, apa itu namanya, penampungan-penampungan CPO, kilang-kilang untuk CPO-nya. Tapi dia tidak benar-benar 100% di CPO. Nah, kita tinggal nanti lihat teknikalnya. Kemudian ada TAPG, kemudian ada SSMS, kemudian ada Smart, ini agak nggak liquid ya, punyanya si Sinarmas. Kemudian ada SIMP, ya SIMP itu mungkin itu lebih ke arah induknya lah ya, lebih ke arah induk, jadi ya mungkin dia akan lebih banyak menangani distribusi dibandingkan dengan produk CPO langsung ya, ini lebih ke arah distribusi. Escrow ini juga nggak tahu liquid. Nah, ini PNGO ini juga baru IPO. Nah, nanti kita lihat teknikalnya kira-kira oke nggak ya. PSGO ini saya nggak terlalu ini. Kelihatannya juga baru ini ya, baru IPO ini. Pegun juga ini. Nah, PLM sudah nggak ada karena dia bukan perusahaan CPO lagi, tapi lebih ke arah investasi ya. Jadi ini harusnya udah mulai dicoret. MGRO, ini secara likuiditas, secara fundamental, ya lu cek sendiri ya. MAGP, nah LCP, nah ini Jawa mungkin ya dari sisi fundamental. Gesco apalagi ya. Gold, ini nggak tahu lah ya. Teman-teman cek sendiri ya. Ada FAPA, ada CSRA, ini BWPT, ini juga ya gitulah ya. ANJT ini mungkin akhir-akhir ini terkenal karena ada
Lo Keng Hong di situ, Andi, entah itu siapa, Ali ini adalah market leadernya dan sebagainya ya. Nah, apa yang mau kita lihat? Saya cuma akan lihat beberapa saja, yang lain teman-teman nanti tinggal teruskin ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah CSRA. Kenapa kita lihat CSRA? Ya, karena kita sudah pernah meneliti, sudah pernah meresearch mengenai CSRA sebelumnya. Jadi fundamentalnya masih kita masih ingat-ingat lah ya. Oke, apa yang teman-teman lihat di sini, kita ngelihat adalah penurunannya kemungkinan besar selesai. Ya, maksudnya penurunannya kemungkinan sudah mulai bottom. Ya, sudah mulai ada klimaksnya di situ. Nah, habis itu apa? Ini kan EMA 200 di situ. Di situ ada resisten di sana. Terus kalau teman-teman lihat ini sempat gap down. Ini biasanya ada dividends ya, pembagian dividends kalau saya tidak salah. Ini sempat gap down di situ ya, paling nanti dia akan tutup. Nah, kalau lu tarik ini price action ya. Kalau lu tarik trend line, ini trend line-nya. Ya, jadi kita mau tunggu untuk CSRA sebenarnya adalah tunggu koreksinya. Ya kalau dia koreksi, ini mungkin baru akan koreksi lagi. Nanti kita tunggu sebentar lagi ya, sebentar lagi atau mungkin tunggu dia break trend line ini ya, baru dia mengakhiri ini sideways-nya dia di set 1 ya. Kalau dia bisa koreksi kembali ke area sekitar 400 akan lebih baik. Jadi kita mungkin akan lihat fase C-nya ya. Akan mulai fase C, kemudian dia baru akan LPS naik ke atas gitu pelan-pelan. Ya, ini untuk CSRA. Kalau dari sisi fundamental kita lihat belum ada perubahan sama sekali. Penurunan dari harga CPO, harga sahamnya itu memang karena murni harga CPO-nya yang jatuh banget. Kan dari 60.000 sempat ke 30.000 kan harga CPO kan. Jadi dia turun. Sedangkan untuk sisi fundamental dari kemarin dia cukup menguntungkan. Kemudian udah sempat melakukan penambahan lahan dan sebagainya. Nah, itu lu research ya. Kenapa kita akhirnya tetap masih memilih CSRA. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini dari sisi fundamental. Dari sisi harga juga dia masih cukup murah. Maksudnya dalam arti ya masih kisaran 500-an. Jadi nggak tinggi-tinggi banget. Kayak teman-teman lihat Ali kan 10.000 kan. LCP udah di berapa ya LCP ya? 1000-an ya. LCP ada di 1.100 ya kan. Ya, ini masih setengah harganya. Jadi maksudnya kalau dalam hal pengumpulan barang, ya lu kalau lihat barang lebih banyak kan jauh lebih enak ya. Apalagi nanti upsize-nya untuk CSRA, upsize-nya kita harapin ya, ini ya ke arah high-nya lagi ya. High-nya itu ada di hampir 900 lah. Nah, jadi kalau lu dari 500, kalau dia bisa turun ke 400-an sampai ke bisa balik ke high-nya lagi, ini dengan syarat ya, semuanya smooth, tidak ada akhirnya nanti pemerintah bilang, oh minyak goreng dalam negeri nggak cukup lagi nih, stop ekspor. Nah, itu pasti akan jadi masalah lagi kan. Ya, tapi kita ikutin. Tapi kalau misalnya semuanya smooth, semuanya berjalan baik ya, sesuai skenario lah ya. Nah, mungkin dia akan balik lagi ke sekitar 900. Apalagi kalau harga CPO-nya balik lagi ke 60.000 ya. Ini harusnya ya harganya harusnya ke situ. Ya, harga untuk emiten-emitennya harusnya balik ke arah situ gitu. Ya, ini untuk CSRA. Jadi kalau itu untuk CSRA, kita lebih melihat pada area ini nih. Ya, kalau dia bisa sampai ke 400 lagi, 450-an, tapi kalau dia bisa sampai ke bawah sampai ke 400 itu akan lebih baik. Berarti kan mengkonfirmasi fase C-nya. Ya, ini kenapa kehapus sih? Ya, kalau enggak ya teman-teman tinggal cek di ini. Ini di bawah sini ini akan jadi set satunya dia. Ya, di bawah harga 540 sampai 565 itu akan jadi set satunya. Apakah nanti mungkin CSRA itu bikin begini? Ya, bikin begini. Nah, habis itu handle. Ya, cup and handle. Ya, nanti teman-teman tinggal lihat aja. Ini juga bisa kita consider itu sebagai fase atau set 1. Ya, ini nanti kita tinggal pantau. Kalau dia bisa turun, lebih baik. Kenapa? Karena ini resisten. 540, 565 itu resisten. Di situ ada EMA 200 juga. Jadi ya, moga-moga ya ada koreksi dulu. Ini kan biasa ya, kita udah kasih tahu ada katalis begini-gini ini, lu jangan langsung kejar ya, jangan langsung kejar. Kalau memang dia bisa koreksi jauh lebih baik. Ya, ini kan kita masih confirm juga untuk fase C-nya.
Kalau dia bisa ada fase C, itu lebih baik lagi. Fase C maksudnya sampai ke bawah situ tuh. Sampai ke arah support di sekitar 400. Itu akan lebih baik. Habis itu dia baru LPS naik. Gitu ya. Kalau enggak ya paling lu konfirmasi cup and handle aja. Di daerah situ. Oke. Nah, habis itu CSRA ada LSIP. Saya mungkin nggak akan bahas ahli ya. Karena itu terlalu mahal. Saya juga nggak beli. Jadi ya saya nggak bahas itu aja ya. Oke, nah sekarang untuk LSIP. Nih teman-teman lihat LSIP. Saya lihat di weekly ya. Nih kalau teman-teman cek di weekly-nya, dia kan juga udah sempat turun. Bahkan udah sempat turun sampai ke bawah tuh sekitar 500. Dari berapa? Dari harga tertingginya itu di 3.100. Nah, habis itu kan terjun bebas memang ya harga CPO-nya kan terus sampai ke Gopek. Ini sempat sampai ke 500 ya sebelum akhirnya naik kembali. Nah, teman-teman lihat ya. Kita lihat apa? Ini seharusnya kan kita bisa kembangkan dia menjadi satu ya di daerah situ. Tapi ini weekly. Ya, ini weekly. Nah, jadi kita mau lihat di daily. Nah, teman-teman lihat daily ya. Tapi kalau teman-teman lihat weekly itu ada di sekitar area set 1. Memang dia ada sempat turun lumayan ini nih, turunnya ini nih. Masih lumayan kan? Ya, nah ini masih ngelanjut. Ini saya panjangin aja. Sebentar ya. Area supportnya saya panjangin. Area supportnya kan di sekitar 945 sampai 1035. Ya, ini area-area supportnya itu support weekly ya. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini? Ini yang kita mau itu adalah ini kan ini ada di resisten. Nah, ya ini ada resisten. Kalau saya keluarkan EMA-EMA-nya, itu EMA 200-nya dia baru ngebreak. Jadi setelah dia ngebreak EMA 200, kemudian dia ngebest di situ. Nah, kalau lu lihat dari support resisten, itu dia ada di area sekitar resisten. Ya. Nah, apa yang kita harapkan di situ? Harapannya adalah dia koreksi. Lu bisa lihat dari RSI juga udah tinggi, udah di daerah overbought, ya, udah di area jenuh beli. Kemudian lu lihat dari ini MACD, ini gedein ya. MACD juga udah cukup tinggi, ya udah cukup tinggi. Lu lihat barnya itu juga udah cenderung turun. Jadi kita mungkin ya kalau lu ideal, ini ideal ya. Kita akan lihat mungkin kalau misalnya dia bisa retest kembali ke sekitar EMA 200 di sekitar 1065. 1065. Ya, jadi kita mau retest lagi nih ke sekitar 1065. Ya, kalau enggak berarti dia mungkin akan ngebreak. Kalau dia break selalu ingat ya konfirmasi dia retest. Ya konfirmasi dia retest. Jadi kalau dia ngebreak 1100 sampai ya dia ngebreak 1100 ya. Nah, konfirmasi dia retest ke bawah. Ya atau lu mungkin mau cicil buy di pas break yang 1100 ya kemudian ya cicil selanjutnya adalah pada saat dia retest. Ya, cicil selanjutnya adalah pada saat dia retest. Ini untuk LSIP ya. Kita bisa lihat lah volume di akhir-akhir ini kan udah gede nih. Ya mungkin kita tidak mendeteksi akan keluar berita ini. Ini berita tanggal berapa? Tanggal 18 Juli. Ya 18 Juli berarti itu sekitar 3 hari yang lalu lah ya. 3 hari yang lalu ya kita nggak tahu lah. Tapi ini makanya gajah-gajah biasanya dapat info-info duluan kan. Nah, ini volumenya udah lumayan gede untuk di LSIP. Jadi ya kita harapkan adalah adanya koreksi. Koreksi aja sedikit aja kasih kita diskon dikit ya di sekitar 1065 sampai 1050. Kemudian ya kalau dia bisa koreksi lebih baik ambil koreksi. Kalau enggak berarti ngambil dia breakout. Ya, breakout habis itu kita ikutin. Kira-kira sesuai skenario nggak? Kalau dia sesuai, ini target awalnya nih. Ada di sekitar 1500. Itu target awal. Ya, target kalau dia bisa ngebreak dan dia lanjut. Gitu ya. Nah, itu untuk LSIP itu sampai sekitar 1500 lah. Ya, sampai 1500 nanti kita update lagi untuk LSIP. Ya, ini yang pasti adalah kalau lihat dari indikator, ini mengindikasikan kalau dia sudah jenuh beli. Ya, jenuh beli. Kalau lihat dari price action, dia ada di resisten, jadi ya kita berharap ada koreksi. Ya, kita berharap ada koreksi di LSIP. Oke. Kemudian ada saham lain ANJT. ANJT ini agak-agak liar. Ya agak liar, mungkin karena ada unsur Pak Lo-nya di situ. Kita sempat ikut waktu di Money Spot ya. Nih ya, ini Money Spot-nya. Nah itu ya, ini Money Spot-nya di situ.
Ya kita sempat ikut di situ, tetapi ini saya nggak tahan lama juga di situ. Karena apa? Nggak ada katalis yang benar-benar bisa buat kita pegang. Nah, jadi apa yang teman-teman lihat? Pertama adalah kita mau tunggu dia koreksi. Ini juga udah koreksi kan? Kita mau tunggu dia koreksi, ada beberapa tempat yang lu bisa tungguin untuk koreksinya. Oke, nah di situ saya lihat EMA 200-nya itu. Ya, teman-teman bisa tunggu di daerah sekitar 800, sama satunya lagi ada di sekitar 750. Ya 800 sama 750. Kalau lu mau pinjem ya, ini kan kayak deal kita pinjem aja analisa fundamental si Pak Lo gitu ya. Jadi ya kita mungkin bisa tunggu di sekitar 800, ya lu bisa cicil satu di situ lah, sama satu lagi di 750. Oke? Ya, ini kita bicara teknikal dulu ya untuk ANJT. Jadi 7 berapa tadi? 800 sama 750 itu lu bisa lakukan cicilan pada saat dia koreksi ke arah situ. Ya, kita lihat ada koreksi kok. Ini lu lihat di MACD ini udah orang bilang dead cross ya. Kalau lu lihat dari barnya itu juga udah minus, jadi ada peluang koreksinya lumayan gede. Kemudian lu lihat dari RSI itu juga masih dalam kondisi jenuh beli. Ya, jadi artinya masih ada potensi untuk koreksi di situ. Kemudian lu lihat beberapa indikator sebagai support resisten, di situ ada EMA 50 di area sekitar 800, kemudian di situ ada EMA 200 di area sekitar 750. Jadi makanya kita tunggu di dua tempat itu. Semakin dia bisa diskon jauh lebih enak. Ya, tetapi ingat teman-teman, jangan lupa ini teknikal ya. Cerita ini yang lu bangun ini, skenario yang lu bangun ini, kita kan harapkan adalah kalau embargo ini berlangsung, sorry, bukan berharap ya, nanti salah lagi. Embargo ini mungkin akan berlangsung lama. Ya, kalau dia berlangsung lama, ini semakin akan memanaskan komoditas CPO. Ya, dia akan memanaskan komoditas CPO, termasuk harga-harga pangan yang lain. Mungkin teman-teman akan lihat efek di Mayora, Unilever, segala macam itu apakah akan cukup berefek. Walaupun Menteri Perdagangan sudah bilang kalau gandum kita ambil dari Australia. Tetapi yang namanya pasokan gandum dunia yang gede itu terganggu, otomatis harga pasti akan berpengaruh lah ya. Kita bisa lihat harga komoditi untuk gandum, saya pikir udah pasti akan mulai naik. Kita lihat ya. Gandum itu apa? Oat atau ini canola, ini oat, gandum itu harusnya wheat. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Dia secara weekly itu sudah naik hampir 7%. Secara weekly, jadi dalam satu minggu ini sudah naik 7%. Oke? Nah walaupun hari ini turun sekitar hampir 3%. Tetapi weekly-nya dia sudah naik, jadi artinya mendekati pengumuman itu gandum sudah naik 7%. Kemudian canola, mana canola? Nah ini canola secara weekly itu udah naik 1%. Kemudian gandum, ini oat berarti gandum yang sudah diproses ya. Itu sudah naik 7%, jadi ya kurang lebih sama. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat sunflower oil juga sudah naik hampir 3%, ya, hampir 3%. Kemudian ini rapeseed. Rapeseed itu biji apa ya rapeseed ya? Ya pokoknya biji-bijian juga lah. Itu sudah naik 3,8%. Itu sudah naik, termasuk jagung. Itu sudah naik hampir 4%. Jadi kita udah bisa lihat ya bahwa pengaruhnya udah lumayan. Maksudnya dalam satu minggu ini sudah naik berapa persen. Nah, kalau dia berlangsung lama, ya berlangsung 3-4 bulan aja. Ya 3-4 bulan ini pasti udah akan balik lagi nih. Kita lihat contoh mana gandum. Nah, ini ya kita lihat ya grafiknya si gandum sendiri. Ini dulu kan begini kan. Coba saya weekly ada. Ah, ada weekly ya. Nah, dulunya kan begini nih. Lihat nggak tuh? Dulu kan dia langsung naik kan? Lihat kan? Ya dia naik sampai ke 1178 per metric ton. Sekarang ada di 700. Ya. Nah, ini grafik gandum kan. Nah, dia udah sempat naik sampai segitu tuh. Nah, kemudian pada saat pengumuman tadi ini naiknya gini nih. Nah, ini kan koreksi ya. Ya karena memang naiknya terlalu cepat ya kalau di price action kan begitu ya. Tetapi kalau teman-teman lihat ini dia udah membentuk new low. Ya, kalau high-nya ini jelas sudah change of character karena dia udah nge-break high sebelumnya nih, high sebelumnya, high ini dia udah nge-break. Ya, tinggal nge-break high ini nih. High yang sini. High yang di 800 ya, 790 atau 800. Jadi kalau gandum udah bisa di atas 800, itu berarti sudah change of character, sudah balik lagi ke area uptrend.
Gitu ya. Ini baru gandum ya. Nah, makanya kalau lu lihat oil-oil yang lain, mana tadi? Ini kan udah kita bisa lihat ya. Lu tinggal pantau nih, lu pantau. Kalau skenarionya masih sesuai dengan skenario kita, otomatis pergerakan harga itu biasanya masih akan sesuai ya. Jadi ceritanya jangan lupa, story-nya itu jangan lupa. Skenarionya lu udah bikin ini. Skenarionya ya, makanya kenapa kita mulai dari si ini nih, perjanjian Laut Hitam ini berakhir. Kenapa? Karena kita flashback. Dulu pernah di embargo pada saat awal-awal perang. Kita ngelihat bagaimana kepanikan terjadi. Ya, nah mungkin tidak akan sepanik yang waktu awal karena awal itu mungkin tidak siap ya, tiba-tiba perang kemudian di embargo. Nah, mereka nggak siap gitu loh. Ya, nah ini sekarang mungkin udah ada persiapan. Ya, nah tapi kalau dia naiknya mungkin tidak setinggi kemarin, ya setengahnya aja kita sebenarnya udah cukup lumayan lah untuk kenaikannya. Ya, clear ya, paham ya. Nah, itu story-nya dulu nih. Ini katalisnya. Kemudian lu tinggal research katalis-katalis yang lain. Jadi lu kupas bawang. Ya, kupas bawang. Makanya kita lihat El Nino. Musim kering. Ya, musim kering ini pengaruhnya ke CPO ini apa? Ya, atau apa namanya perjanjian ini kemana nih? Nggak ada hubungan perjanjian ini dengan CPO padahal. Ya, tapi kalau lu kupas, lu akan lihat bahwa oh, ternyata ini kan biji-bijian nih. Nah, ini hubungannya sama minyak-minyak yang di Eropa itu pakainya minyak-minyak begini. Kayak katanya itu adalah minyak nomor satunya. Jadi itu lebih sehat katanya. Biji bunga matahari lah, canola lah. Ya, ya kayak gitu-gitu lah ya, biji apa minyak gandum dan sebagainya. Mereka lebih menggunakan itu dibandingkan dengan CPO. Ya, nah, kalau ini nggak ada, substitusinya apa? Ya kan? Nah, paling banyak yang ada di pasaran itu adalah CPO. Ya, karena itulah makanya kenapa kita lihat hubungannya. Oh, kalau ini di embargo, CPO naik. Ya. Nah, kemudian lu lihat dari Lanino atau Lanina ya, yang musim kering itu ya. Nah, musim kering ini bisa mengancam supply. Karena bisa jadi panennya tidak sebagus pada saat ya masih ada curah hujannya. Ya. Nah, kalau supply-nya turun, demand-nya naik, harganya gimana? Nah, kan lu bisa lihat kan. Nah, ada lagi nggak? Ternyata ada katalis yang lumayan negatif, yaitu embargo Eropa. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dalam negeri Indonesia sendiri. Ya, nah itu jadi lu bangun skenario-nya. Ini yang saya bilang di awal riset dulu. Lu research. Kalau technical doang ya, lu cuma tinggal ngelihat gue masuk di mana. Ya, masuk yang terbaik di mana. Kemudian target gue di mana. Karena technical ini gunanya untuk bikin trading plan. Ya kan? Nah, tapi sebelum lu bikin trading plan, lu mesti mengantisipasi. Antisipasi apa? Kalau gue salah bagaimana? Kalau tiba-tiba nih, ini kan desakan orang banyak nih. Ya, kabarnya kalau sampai Putin datang ke pertemuan BRICS. Ya, BRICS itu adalah BRICS itu B-nya apa ya? Saya lupa. Ya, BRICS itu adalah 5 negara yang bergabung yang sepakat kayak mau bikin Uni Eropa itu loh. B itu apa ya? Saya lupa R-nya itu adalah Rusia. Oh, Brasil ya, Brasil. Thank you, Pak. Brasil, Rusia, China, India, dan C itu adalah S itu adalah South Africa atau Afrika Selatan. Ya, nah kabarnya itu banyak sekali yang mau bergabung situ, ada 40 negara lebih. Ya, ini yang saya bilang ancaman buat si US dollar kan. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya, kalau sampai benar si Putin diobok-obok di sana, ini bakalan lebih parah lagi. Ya kan? Nah, itu lu ikutin gitu loh. Ya, ngerti ya? Paham ya? Itu adalah sebuah skenario yang lu bangun. Kalau si Putin diancam segala macam di sana, mungkin itu akan berimbas pada komoditas lain, yaitu apa? Minyak, gas, dan apalagi. Gitu. Jadi ya teman-teman harus apa tinggal ikutin aja. Nah, technical ini adalah tempat di mana kita melihat harga terbaik untuk kita masuk. Kemudian kita bikin trading plan-nya dan jangan lupa kita bisa aja salah. Kalau gue salah, gue di mana keluarnya? Di mana gue stopnya? Oke, ini kita bangun ya. Kita bangun dari awal ya. Nanti kita akan update CPO-nya seperti apa nanti. Oke, ini 3 ya. Udah 3 saham ya. ANJT, kemudian CSRA, LSIP. Nah, kita lihat sebentar mengenai TBLA. TBLA ini itu nggak murni
benar-benar CPO, tapi dia di dalamnya itu ada gula. Ya gula ya benar ya. Namanya apa gitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini dari teknikalnya, ini sebenarnya dia udah naik lumayan. Dia udah naik lumayan karena memang harganya dibandingkan dengan apa namanya fundamentalnya sebenarnya udah murah. Saham-saham emiten-emiten CPO sebenarnya kalau dihitung dari valuasi itu udah cukup murah. Ya karena turunnya lumayan, terus habis itu udah sekian lama tidak ada katalis. Ya sudah sekian lama tidak ada katalis, maka dari itu kenaikannya kayak gini. Ya, nah cuma kenaikan-kenaikan ini itu biasanya ya memang di price in oleh orang. Karena apa? Sentimennya kelihatannya udah mulai naik. Jadi kalau untuk TBLA sendiri secara teknikal, saya jauh lebih senang menunggu kembali dia balik ke area sekitar 700. Ya ini kalau untuk TBLA. Saya akan jauh lebih senang kalau dia ambil ke daerah 700. Bagaimana kalau dia nggak nyampe situ? Ya udah lu lihat yang lain. Yang lain yang sesuai dengan skenario teknikalnya lu. Ya sesuai dengan plannya lu. Kalau plannya lu misalnya contoh CSRA dia balik ke tadi CSRA balik ke berapa ya? Misalnya CSRA nih, dia udah balik ke area yang lu mau. Ya, areanya sekitar 470-an ya 470-an atau mungkin sekitar 500 lah. Kalau dia balik ke situ ya sudah, itu yang lu ambil. Karena kan kita nggak mungkin ngambil semuanya kan. Satu sektor paling kita ngambil comot satu. Ya, karena kita nggak mau nih misalnya satu sektor nih hancur-hancur semua. Memang kalau dia naik ya naik semua. Tapi begitu hancur-hancur semua lu mau selamatkan yang mana? Karena itulah makanya kita bikin diversifikasi. Ya. Jadi kita nggak mungkin ngambil ini semua. Jadi kalau misalnya contoh ya, nih kayak TBLA nih. TBLA kan udah cukup bagus nih. Harganya naik ya. Udah di 800 nih. Nah sekarang gue mau tunggu dia di 700. Berarti kan dia harus turun 100 nih. Mungkin nggak? Ya mungkin nggak. Ya kita nggak mau tahu mungkin apa enggak. Tapi kalau kita memang sudah melihat bahwa ini area value-nya. Udah kita mau tunggu di situ. Nah siapa yang duluan sampai ke area value-nya? Nah, yang udah sampai duluan itu yang gue ambil ya sudah, yang lain udah nggak kita lihat lagi. Gitu, makanya kenapa kita menganalisa beberapa saham. Nah, tinggal kita lihat mana yang mau kita ambil, mana yang lebih cocok, ya, mana yang lebih cocok dengan trading plan kita. Oke, ya TAPG gimana? Ya tinggal lu cek lagi ya. Ini TAPG kalau nggak salah kemarin sempat bermasalah ya. Masalahnya apa gitu ya? Lu coba cek ulang ya. Ya, nah ini bagaimana nih TAPG? Itu juga sama, dia mantul ya. Dia mantul ya, nutupin gap segala macam kan. Nah, tetapi yang mungkin akan kita lihat itu adalah supportnya kan di bawah nih. Supportnya di mana? Di 500 kan. Supportnya di GoPay nih. Nah, apakah dia akan bikin set satunya itu di sekitar turun lagi ke sekitar GoPay atau di atas? Ya, jadi kita mau nggak mau kita tunggu ini. Beberapa teknikalnya kita bisa ambil nih trendline pertama ya, trendline pertama ini kalau udah kena trendline kelihatannya sih akan ada turunannya ya. Terus habis itu kita pakai alat bantu indikator ini juga dalam keadaan jenuh beli. Ya dalam keadaan jenuh beli ya. Terus habis itu EMA 200-nya juga kena. Jadi dia mentok di EMA 200 nih. Nah, apakah akan turun? Kalau dia akan turun ya memang akan jauh lebih baik kita menunggu dia di fase C-nya. Jadi kalau dia turun, apakah akan ada spring atau enggak ya lu lihat fase C-nya. Ya, ini kan ini kelihatan banget nih kalau misalnya TAPG nih. Ya dari sisi price action dia mentok nih. Ada resisten di situ. Resisten trendline. Kalau lu tarik support resisten juga dia kena ya. Dia kena. Jadi ada resisten. Jadi peluang untuk turunnya gede. Oke, kalau lu ambil bantuan indikator itu juga kena EMA 200 di situ kena lagi, berarti kan resisten lagi kan, berarti ini kuat sekali loh ya. Nah kemudian kalau lu lihat dari sisi jenuh beli dan jenuh jual di RSI-nya dia dalam keadaan jenuh beli, jadi jenuh beli berarti kan ada peluang terjadi koreksi. Jadi apakah ada peluang nanti dia bikin fase C di sekitar GoPay? Nah kalau ada lebih baik tunggu situ. Ya kita mulai cicil di situ. Nah, apakah kita bisa cicil di waktu dia spring? Ah, ini yang nggak masalah. Jadi saya jauh lebih senang ya konfirmasi. Konfirmasi gimana? Setelah dia spring ada LPS-nya. Ya ada LPS-nya. Jadi dia bikin mungkin money spot di situ atau dia bikin LPS ya. Nah, kita akan jauh lebih baik di daerah situ. Oke? Oke, itu aja. Makanya saya bilang saya nggak mungkin kita nggak mungkin bisa membahas semua saham-saham yang ada di CPO, tapi sekilas aja. Ini ada info
Jadi kisi-kisinya begitu ya. Nah, kemudian teman-teman apa yang teman-teman lakukan? You cross check. Ya, lu bikin skenarionya. Lu bikin kayak lu mau pergi ke sebuah tujuan, itinerary-nya ngapain. Ya, lu mau ngapa-ngapain aja di situ. Kemudian kita perkuat gitu loh ceritanya. Nah, ini perjanjian laut hitam ini tiba-tiba disetujui apa enggak? Oh, kalau enggak hati-hati gitu kan. Tahu-taunya mungkin Putin berbaik hati, oh habis ini kita gitu kan, bubar nih, bisa bisa jadi kita bubar gitu loh. Nah, kemudian kalau itu lanjut ya sebenarnya sebenarnya gimana ya ngomong ya, saya jadi nggak enak gitu ngomongnya. Kita jadi kayak menari di atas penderitaan orang gitu loh. Ya, tetapi ini katalis ya, jadi nggak ada hubungan soal moral atau apa lah ya. Tapi kita ngelihat itu ada sesuatu yang menarik di situ, jadi teman-teman tinggal siapkan skenarionya, kemudian lu lihat trading plan di technical-nya. Kalau itu sudah sesuai dengan plan-nya lu, masuk. Tetapi jangan lupa resiko lu ya, manajemen risiko. Bisa saja kita salah. Bisa saja ini tahu-taunya oke, Putin bilang lanjut. Ya, oke nggak apa-apa gue buka. Oh, ya bubar gitu. Ya kan? Jadi maka dari itu kita melihat bahwa resiko tetap akan ada. Tetap namanya kita retail kan. Lu coba bayang nggak sih kalau kita tahu informasi duluan kita udah ikut dari bawah, ya kan? Ikut dia naik gitu loh. Tapi kan masalahnya adalah kita butuh konfirmasi. Ngapain lu naik gitu loh? Kalau lu bilang El Nino, kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak meragukan ya. Kenapa? Karena kebutuhan CPO di India dan di China itu nggak sebesar waktu sebelum krisis, waktu sebelum COVID gitu loh kan. Nggak segede gitu loh, nggak balik lagi ke situ. Nah, jadi kalau misal karena El Nino, karena musim kering, ya kebutuhan kita juga nggak banyak kok gitu. Tapi karena ada perjanjian ini dibatalkan, berarti ada supply yang tiba-tiba kruk gitu loh, hilang. Nah, itu yang membuat kenaikan harga itu lebih konsisten gitu loh. Maksudnya lebih powerful dibandingkan dengan cuman ngandalin permintaan ekspor dan lain sebagainya. Itu kalau dari story saya ya, dari sisi saya. Karena itulah makanya pada saat perjanjian Laut Hitam ini keluar, nah saya flashback ke belakang. Ya, apakah dia akan mengulangi hal yang sama? Karena kan ini history repeat itself kan. Ya, kalau dari sisi itu ya technical ya. Ini adalah sejarah yang bisa nggak berulang nih. Kalau dia bisa berulang, jangan ketinggalan untuk ikut. Kalau tinggal lihat sejarah sebelumnya kan. Ya kan? Ya, kalau dia upsize lumayan. Gitu loh. Oke? Ya, ini kita ngeliat CPO. Oke, hari ini kita ngeliat CPO. Nanti kita update bagaimana CPO-nya. Teman-teman kalau misalnya ada info, mungkin ada story yang lain yang mungkin lebih kuat lagi mendukung kenaikan harga CPO ini sampai dia bisa tembus dari satu, ya nanti share aja. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, ini kan ya artinya ya informasi saya kan juga pasti kurang kan? Karena itulah makanya saya butuh komunitas ini. Kita 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 obok-obok bareng gitu loh. Ya, sehingga itu tajam banget ya. Kalau tajam ya kan kita jadi kayak semacam gajah juga kan. Tapi ingat ya, ini saya mungkin untuk disclaimer on dulu ya. Walaupun kita bahas di sini, jangan berbondong-bondong masuk situ terus habis itu menggerakkan harga ya. Soalnya itu udah banyak kejadian kita bahas, kemudian bergeraknya jadi akhirnya nggak karuan gitu loh. Kalau gajahnya seneng sih nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita bisa ngelawan si gajah itu sih nggak apa-apa gitu. Takutnya malah kita dilawan balik gitu. Ini kan soalnya masih kita confirm banyak saham-saham yang teknikalnya kita masih confirm juga apakah akan ada fase C apa enggak. Kan? Karena potensi koreksinya gede karena di plafon semua nih. Oke, ya buat teman-teman yang baru hadir, ya saya mau ingatkan ya kalau sekali lagi kita tidak menyelenggarakan titip dana grup premium ataupun grup-grup apapun gitu ya kecuali cuma kelas doang. Ya oke, ikut komunitasnya kita juga sebenarnya kalau lu alumni ya sudah ikut komunitas sudah. Tidak ada tambahan, tidak ada kita cas biaya apapun. Oke. Jadi ya moga-moga ya teman-teman tidak sampai itu ya, tidak sampai ikut-ikutan kena ini itu ya. Oke. Oke, jadi topik kita semoga cukup bermanfaat untuk hari ini. Teman-teman tinggal nanti bangun ya, bangun. Jadi nanti punya data sendiri, pegangan sendiri, trading plan-nya punya, bikin juga ya.
manajemen resikonya segala macam, lu udah tahu lu harus alokasikan modal berapa juga ke saham-saham seperti ini ya. Dah habis itu you trade your plan ya. Ingat trade your plan. Ingat ya, jangan nanti plan orang yang lu pakai, terus habis itu nanti, kacau kemana mana oke? Ya, thank you semuanya, happy weekend ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi minggu depan, selamat istirahat semua ya, oke? Saya pamit dulu ya, thank you semua, izin live.